Halo, nama saya Caleb Andira. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Mesir kuno. Mesir kuno. Masa prasejarah Mesir pada tahun 5000 sebelum Masehi itu dibagi dua, ada kerajaan atas atau bisa disebut dengan hulu Sungai Nil, dan yang kedua kerajaan bawah hilir Sungai Nil. Pusat kesenian dari masa ini ada di kota Memphis. Masa kejayaan bangunan ini dan pembangunan piramid sejak tahun 2500 sebelum Masehi, sehingga kini menjadi salah satu situs tertanggung dan termegah di dunia. Bisa lihat di samping. Wow, keren. Dan selanjutnya, kerajaan lama yang kisaran masa kejayaan pada tahun 2850 sampai 2160 sebelum Masehi. Dan juga ada kerajaan Madia kisaran masa kejayaan pada masa tahun 2040 dan 2040 sampai 650 sebelum Masehi. Kerajaan baru kisaran masa kejayaan pada tahun 1550 sampai 1070 sebelum Masehi. Dan inilah alat musik kenamaan yang sangat dikenal pada masa ini, dan nama alat musik ini adalah harpa dan lira. Bisa dilihat di samping. Plato mengatakan seni musik sebagai kesenian yang sudah tua, dan menurut sejarahnya kenegaraan Mesir, seni musik itu berasal dari para raja-raja keturunan dewa seni mereka yang bernama dewa Isis. Wow. Prinsip Herodotus Maneros. Pernyataan Lepsius atau tokoh dan pemeran hati seni. Perkembangan musik di Mesir benar-benar dipengaruhi oleh peradaban keadaan politik pada masa itu. Dan juga ada kritik berbau melodi dan syair sudah dirangsang pada masa kejayaan Mesir. Dan yang kedua ada masa kejayaan Mesir. Terdapat pula pada prasasti yang melukiskan alat musik lira yang tadi di gambar samping. Sudah dilihat kan? Ini menandakan bahwa kedua alat musik tersebut populer pada masa ini. Dan peradaban alat musik ini menjadi sarana organisasi-organisasi dunia dalam mengembangkan paham pencerahan yang dituang dalam peradaban seni musik. Tertuang pada kitab suci Perjanjian Lama di Daniel 3 ayat 4-5. Berhala-berhala sangat populer pada masa ini. Musik yang di media yang sangat dekat untuk mengajak umat masuk ke dalam penyembahan berhala. Sadis. Menyikapi hal ini, ada masa berikutnya peradaban Yahudi memberi peran penting untuk membetulkan paradigma keliru yang sudah digaungkan pada masa Mesir kuno. Segala teori-teori ketuhanan memberi dampak yang sangat besar dalam peradaban dunia dan kemajuannya. Di Yahudi, zaman di mana peradaban dan pengajaran mengenai ketuhanan atau kealahan berkembang. Setelah kepercayaannya kepada Yang Maha Kuasa, bangsa Yahudi adalah monoteis, seperti juga bangsa Arab monoteis. Tidak seperti bangsa-bangsa tua yang lainnya yang menyembah dewa-dewa. Keseniannya ditunjukkan untuk meluhurkan Allah. Yang kedua ada bangsa Yahudi tidak meninggalkan prasasti atau sejenisnya, sehingga bangsa Yunani ini sulit untuk menerjemahkan perkembangan seni di masa ini. Namun tidak dipungkiri bahwa peradaban Yahudi merupakan peradaban yang memperkuat adat istiadat dalam meluhurkan Allah. Hal ini tertuang pada kitab suci di Perjanjian Lama, di kitab Keluaran 15 ayat 21,
leluhurlah nama Tuhan, luhurkanlah nama Tuhan, karena Ia adalah Maha Tinggi, dan membenamkan kuda dengan penunggangnya dalam laut. Dan yang selanjutnya, melalui kejadian Deborah dan Barak anak Animoah dalam mengalahkan Raja Sisera dari bangsa Kanaan, mereka bersabda demikian, dengarlah hai raja-raja, tilingkanlah telinga, hai para penguasa, aku akan bermadah kepada Tuhan, akan memadahkan mazmur kepada Tuhan, Allah bangsa Israel. Dan yang selanjutnya, sangkakala seperti suara paling fenomenal dalam masa ini, yang sudah kita sebutkan, yang sudah kita lihatkan tadi, sifatnya mengaung dan bergemuruh. Dalam kisah sejarah bangsa Israel ini, masa ini tidak hanya menguasai daya kekuatan madah. Madah adalah sebuah kata homonim yang berarti pujian yang disampaikan. Bisa juga berarti ungkapan yang mengagumkan dan sesuatu madah yang bangsa Yahudi kekuatan dan sifatnya mengaung, bersuara tunggal. Jadi dia nggak main rame-rame. Kemudian suara yang dihasilkan dari tabung atau gading atau tanduk yang ditiup. Yunani kuno. Lagu ratapan pada masa Yunani disebut linos. Dalam sejarah kerajaan Yahudi, terdapat dua masa yang mempengaruhi peradaban dunia. Masa mistis sebelum 1100 sebelum Masehi, dan yang kedua masa fase kedua 1100 sampai 500 sebelum Masehi. Dan di sini juga ada tangga nada diatonis. Setelah dua langkah utuh terdapat langkah-langkah setengah, dinamakan doris. Seperti yang di samping bisa dilihat kan, 1-1 setengah. Langkah setengah terdapat di tengah dua langkah utuh disebut frigis. Bisa dilihat 1-1. Langkah setengah nada terdapat di sebelum dua langkah disebut lidis. Bisa dilihat di samping kan, 1-1. Dan yang selanjutnya ada tangga nada doris. 1-1 setengah. 1-1 setengah. Seperti yang di samping bisa dilihat. Dan tangga nada frigis 1-1. Selanjutnya 1-1. Dan selanjutnya lagi ada tangga nada liris 1-1. Dan selanjutnya juga 1-1. Dalam sejarah kerajaan Yunani, terdapat dua masa yang mempengaruhi peradaban dunia. Yang pertama itu ada masa mistis 1100 sebelum Masehi, dan yang kedua masa fase kedua 1100 sampai 500 sebelum Masehi. Bagi bangsa Yunani, musik memiliki dewi-dewi yang berbeda yang terbagi menjadi 9. Yang pertama yaitu Dewi Seni Sastra atau Calliope. Dan yang kedua itu Dewi Sejarah atau bisa disebut dengan Clio. Yang ketiga ada Dewi Sastra Erotis, bisa dibilang juga Erato. Dan yang keempat ada Dewi Seni Sastra Liris, bisa disebut juga Euterpe. Dan yang kelima ada Dewi Ria Jenaka, bisa disebut Haila. Yang keenam ada Dewi Drama Sedih atau bisa disebut juga Melpomene. Dan yang
7 ada Dewi Seni Tari, bisa disebut juga Air Preacher, dan ada juga Dewi Seni Olah Nada, bisa disebut juga Polychimia. Nah, ya itulah. Dan yang terakhir yang ke-9 Dewi Ilmu Bintang, bisa disebut juga Urania. Nah, dan begitu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya jika ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and comment.